Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah ngaji kolbu, sahabat, kolega, para ibu dan bapak, tuan-tuan, puan-puan dimanapun berada. Mari kita memulai memohon izin para guru terlebih dulu. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki faslun al-aqidah, pasal yang menerangkan akidah dalam ilmu kalam yang benar menurut kita, khususnya bagi kita-kita yang sedang suluk ilallah, berjalan pada Allah. Oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad diminta kita memperkuat dulu akidah kita. Pasal kemarin kita bicara orang yang suluk, orang yang mendekatkan diri pada Allah harus kuat di bidang syariatnya, yaitu pegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan sekarang kita bicara tentang akidah yang menjadi dasar seseorang, apakah jalan hidup kita dalam meyakini terhadap Allah, malaikat, al-makiroh hatak itu, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, itu benar atau tidak. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadhallahu bihima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun al-aqidah, pasal yang menerangkan akidah. Wa 'alaika bi tahsinil mu'taqadika wa islahiha wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah. Wa 'alaika bitahsini mu'taqidaka. Kamu, kita semua mesti harus membenarkan akidah kita. Mu'taqadika. Wa islaha wa taqwimihi, memperbaiki dan menguatkan ala minhaji, dari sebuah jalan, golongan, firqah, an-najih, yang selamat. Di hadis yang lain disebutkan Islam akan terbagi di dalam 73 golongan. Yang paling benar adalah satu. Nah, satu itu apa? Wahyal ma'rufatu min baini sa'iril firqah islami bi ahli sunnah wal jamaah. Imam Alwi Al-Haddad, dan juga kita meyakini itu semua dari kita, Nahdlatul Ulama. Dan wahyal ma'rufah, dan itu semua yang dikenal mim baini sa'iril firqah, dari sebuah firqah itu di dalam Islam yang disebut dengan bi ahlil sunnah wal jamaah, yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang paling benar dan yang menyelamatkan diri adalah yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wahumul mutamassikuna bima kana ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Mengapa ahli sunnah wal jamaah yang benar? Karena kita itu adalah mutamassikuna, berpegang teguh, bima, dengan apapun, karena keadaan sesuatunya itu alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, wa ashabi, dan para sahabat. Jadi kalau kita lagi perkaderan mahwa al-sunnah jamaah, jawabannya adalah ma'ana alaihi al-yawma washabi. Orang yang siapa menempatkan dirinya
hanya kepada Rasulullah dan para sahabatnya diikuti, itulah Ahlussunnah Jamaah. Wa anta idza nadhata bi fafi mustaqimin min qalbis salim. Kalau kita pegang teguh pada Ahlussunnah Jamaah dan memahaminya ini adalah dengan ma'aqal bisalim, ya, itu akan mendapatkan hati yang benar, hati yang lurus, hati yang selamat. Karena apa? Kita bifah min mustaqim. Kita mengetahui terhadap jalan yang lurus. Fi nususil kitab wa sunnah al-mutadamminati li'ulumil iman, karena di dalam Ahlussunnah Jamaah itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan ilmu iman, li'ulumil iman, ilmu iman, wa ta'adis sayyara salafi, dan ini adalah mencari apa yang dilakukan oleh sayyara salafi yang dijalankan sejarah para salafis salih, orang-orang terdahulu, bapak kita, kiai kita, ulama-ulama besar kita, minas sahabati, dari para sahabat dan tabi'in dan para penerus Rasulullah. Nah, di dalam hal seperti ini, alim wa tahaqqata annal haq minal firqati al-masumati bil as'ariyah. Akidah yang benar di dalam konteks ilmu kalam yang harus kita pegang adalah yang nisbatin, ya, bil as'ariyah, disebut dengan Abu Musa al-Asy'ari. As'ariyah, ilmu kalamnya disebut as'ariyah. Nisbatun ila Syekh Abu Ahsan, bukan, maaf, Abu Hasan Asy'ari, bukan Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Musa Asy'ari bapak saya. Rahimakumullah, al-Asy'ariyah, ya, al-Asy'ari. Rattaba qawaid al-aqidul ahli haq, dan ini memiliki dan telah menyusun, beliau itu Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu menyusun terhadap akidah, rumusan-rumusannya apa yang benar, wa kharraru adillatiha, dan belum menyeleksi dalil-dalilnya itu. Ini Bapak sekalian, tidak usah repot-repot. Lalu ditanya tentang akidah kita, ikut siapa? Abu Hasan al-Asy'ari atau al-Maturidi nanti gitu ya. Kalau pakai syariatnya, hukumnya pakai apa? 4 madhab. Tidak ya. Kalau pakai ilmu tasawufnya apa? Orang NU kan selalu memadukan 3 itu. Tasawufnya Al-Junaidi dan Imam Ghazali. Cabangnya Thariqah. Thariqahnya apa? Salah satunya adalah yang kita ikuti, Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Gitu Bapak sekalian ya. Wahyal aqidatu allati istima'at 'alaiha as-sahabatu wa man ba'dahum min khiyarihit tabi'in. Karena akidah inilah yang diyakini oleh apa? Oleh para ulama terdahulu, oleh para sahabat dulu, dan telah menyepakati semuanya itu adalah mengikuti Rasulullah. Dan disebut ini adalah min khiyarit tabi'in, dan para tabi'in. Oke. Wahya agatul ahli haq min ahli kulli zamanin wa makan. Siapa yang memegang teguh pada akidah Ahlussunnah Jamaah, yang mengikuti ilmu akidah al-Asy'ariyah, itu merupakan ahlul haq, orang yang benar, kulli zaman, setiap zaman, wa kulli makan, dan setiap tempat. Jadi kalau kita lihat di Maroko, di Yaman, di Arab Saudi, dan dimanapun, ya, Mesir, rata-rata akidahnya, ilmu kalamnya pakai al-Asy'ariyah. Itu Bapak sekalian. Wa ya'agatu jumlati alit tasawuf, dan khususnya
akidah Ahlussunnah Jamaah, ilmu kalam akidahnya itu adalah al-asy'ariyah, diikuti oleh min ahli tasawuf, orang yang ahli tasawuf, yang insya Allah seperti panjenengan sedanten. Jadi sebagaimana diberitakan oleh Imam Abu Qasim Al-Qusairi, beliau mengatakan akidah al-asy'ariyah itu, ya, dengan menyebut nama Allah, merupakan akidah kami, akidah para sahabat, akidah kaum salafus salim, akidah yang diikuti oleh Al-Husainin, artinya keturunan-keturunan Imam Husain, dan itu berarti adalah Ahlul Bait, yang juga dikenal dengan Abu Alawi, dan merupakan akidah pendulu dari nenek moyangnya, yaitu milladun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumina hada, sampai hari ini. Nah, ini cerita sedikit, tapi ini bukan untuk dipertentangkan. Dan diketahui yang mengikuti al-asy'ariyah itu adalah Imam Muhajir, kakek para sayyid yang disebutkan tadi, yaitu Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Dan Imam Muhajir telah jelas melihat saat itu muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam hal akidah, sehingga dengan demikian karena kepentingan politik sehingga melakukan perselisihan, pertentangan di Irak. Waktu itu Imam Muhajir tinggalnya di Irak, kemudian pindah ke Madinah, kemudian pindah ke Yaman, sekarang Hadramaut, dan karena itu beliau disebut dengan Muhajir, itu namanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan beliau Bapak sekalian, walam yajal nafa'allahu ta'ala bihi yataqabbalu fil ard, dan tidak henti-hentinya Bapak sekalian, inilah yang harus terus kita yakini, ya, pada prinsip akidah Ahlussunnah Jamaah al-Asy'ariyah ini harus kita yakini seperti yang diyakini oleh beliau Imam Muhajir, yang beliau akhirnya berpindah-pindah ke bumi untuk menyelamatkan dari akidah ini. Hatta ata ardo hadramauta fa aqama biha ila antuwfiya, sehingga beliau itu wafat di Yaman sampai sekarang. Jadi Bapak sekalian, saya tidak ingin diskusi, dan ini kan banyak polemik, ya, siapa yang disebut dengan Ahlul Bait. Kita tidak dalam posisi seperti ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Imam Muhajir lahir di 829 sampai 924. Nama lengkapnya adalah Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Husain bin Ali Abi Thalib. Adalah mereka Ahlul Bait di Irak, kemudian berhijrah Muhajirin ke Yaman, Hadramaut sampai sekarang. Beliau mempunyai 4 anak, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Nah, sampai Ubaidillah ini banyak versi, dan saya tidak ingin masuk. Sekarang kan disebut habaib siapa, Ahlul Bait siapa, ya, as-sayyid siapa, habaib siapa, tapi ini tidak kita bahas pada pagi hari ini, karena ini adalah sesuatu yang tidak perlu menurut saya, dan kita lebih baik akidahnya saja Ahlussunnah Jamaah al-Asy'ariyah yang kita pegang, tidak dalam posisi diskusi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Lalu Allah memberikan kekuatan
keberkahan kepada cucu-cucunya sampai sekarang, dan kita menjadi pengikut Al-Asy'ariyah karena ini yang benar. Dan orang-orang yang mengikuti Al-Asy'ariyah biasanya adalah minhul jammul ghafir, jadi orang yang banyak memiliki keturunan. Dan biasanya orang yang Asy'ariyah itu bil ilmi, ahli ilmu, ahli wal ibadah, ibadahnya kuat, wal wilayah, dan menjadi para wali, wal ma'rifah, dan ahlu ma'rifat. Jadi kalau orang ahlul ma'rifat, wali-wali itu boleh dikatakan 100% adalah Al-Asy'ariyah. Karena meletakkan dirinya pada sebuah prinsip keyakinan ma'ana alaihi al-yawma washabih, dan mengambil tasawuf sebagai salah satu dari hal yang harus diambil akidah syariah tasawuf. Jadi tidak boleh akidah saja, tasawuf saja, tidak boleh, atau syariat saja nggak boleh. Tiga-tiganya harus diamalkan sebaik-baiknya menurut kita semua. Walam yuridu lahum ma urida li jama'ati min ahli bait nabawi. Nah, ini biasanya disebut juga dengan keluarga Nabi, ya, dan disebut dengan ahlul bait. Bi barakati niyati hadal imam mu'tamini wa firaruhu, dengan cara seperti ini Imam Muhajir sampai sekarang kuburnya masih menjadi tempat ziarah orang Indonesia atau siapa saja keturunannya yang ke Yaman selalu menziarahi kepada Imam Muhajir. Semoga Allah membalas beliau jasa-jasanya dalam merumuskan akidah Al-Asy'ariyah tadi dan dikuatkan oleh Imam Muhajir tadi. Bapak-Ibu sekalian, itulah cara kita meninggikan, ya, ma'a abaihil kirami fi'iliyin. Semoga Allah memberikan tempat kepada salafus salih, para kiai-kiai, para ulama kita itu di tempat yang sangat tinggi nanti di Jannatul Na'im. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Asy'ariyah tadi, ya, Abu Hasan Asy'ari merumuskan tentang akidah, rukun Islam berapa, rukun iman berapa, sifat Allah berapa, ya, Allah wujud, kita baqa, mukhawalatul hawadis, dan seterusnya, ya. Kalam mutakaliman, sampai 20 sifat Allah itu apa yang merumuskan beliau-beliau itu. Dan ini juga sama paralel dengan yang disebut dengan Al-Maturidiyah. Imam Maturidi seperti Kal Asy'ari, seperti Kal Asy'ari, seperti Al-Asy'ari fi jami'i mata qaddama, dan ini mempunyai pengertian yang sama. Jadi Imam Al-Maturidi itu makamnya adalah di Bukhara, Uzbekistan. Jadi yang insya Allah tanggal 15 November, moga-moga saya tidak ada halangan. Kita sama beberapa jamaah sudah menghubungi kami untuk kita akan ziarah kepada Syekh Bahuddin Naqsyabandi dan Imam Maturidi yang ada di Imam Bukhari, ya, Imam Maturidi dan Imam Syekh Bahuddin Naqsyabandi di Uzbekistan, insya Allah. Nah, karena itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan sedikit lagi tentang akidah. Ini penting sekali menjadi bagian dari prinsip kita. Likulli mu'min ayyuhsina muqtaqadah. Maka setiap orang Islam harus memperbaiki dulu akidahnya. Bihifdzi aqidah min aqadil a'immatil mustami' ala jalalatihim, dengan memelihara satu akidah yang akidah ini adalah akidahnya para imam, ya, terdahulu, dan mengakar kuat warusuhihim fil ilmi, dan mengakar kuat di mayoritas belahan umat Islam di dunia itu Al-Asy'ariyah. Wala ahsaba mutahidzalika yusadiqu aqidah jami'ah, maka karena itu ini diikuti akidahnya jami'ah, mayoritas umat,
Wadhihatun ba'idatan minas sibbihi salimatan minal asai wal muhawwimah. Yang jelas tidak ada kesamaran sedikit pun di dalam akidah ini yang selamat dari perkara yang asya'il muhimmatin yang meragukan. Enggak ada. Pokoknya kalau Al-Asy'ariyah Al-Maturidi itu pasti benar, karena itulah yang diikuti oleh para wali-wali dan juga diikuti oleh salafus salih, para ahlul bait, dan insya Allah kita semua. Tentang ini sesungguhnya telah dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sudah banyak sekali tentang akidah. Ya, kemudian ada juga di kitab Ar-Risalatul Qudsiyah juga dibahas dalam ya mengenai akidah ini. Intinya kita meyakini betul tentang rukun iman 6, rukun Islam itu, dan sifat-sifat Rasulullah, dan pasti sifat dari Allah Ta'ala. Itu dirumuskan dengan baik. Pendek kata, kalau bicara akidah itu adalah bicara hati, bukan bicara akal. Kalau bicara tentang spiritual, hal yang ruhaniyah, pasti ayat-ayat itu selalu diawali dengan subhanallah. Subhanallah biyadihi, misalkan surat Al-Isra. Mensucikan Allah dulu. Bukan kita mengembangkan akal. Tidak. Kalau sudah bicara akidah, pasti Allah. Kita tundukkan pada Allah. Ayat kursi, Allah dulu. Jadi kita yakinkan kita itu adalah muraqabah ilallah, muqarrabah ilallah. Nah, itu baru kita tundukkan nafsu, kita tundukkan akal, kita serahkan, kita hadapkan diri pada Allah. Itu adalah masalah akidah. Jadi akidah nggak boleh untuk didiskusikan. Karena itu wala tataghallal fi ilmil kalam. Imam Al-Haddad mengatakan kalau bicara tentang teologi, jangan kamu masuk terlalu jauh. Allah duduk di ars. Ars itu kayak apa ya? Nanti Mu'tazilah. Allah punya kekuasaan. Kekuasaan Allah itu apa ya? Allah itu merencanakan. Loh, seperti manusia. Nanti akal itu seperti itu. Wa makaru wa makaruh innallaha khairul makirin. Strategi Allah apa ya? Apa ikut rapat dulu menyusun rencana nanti gitu. Jadi kalau ilmu kalam kita nggak boleh diskusi terlalu dalam. Wala tukthiru minal khawdil fihi, dan jangan kamu banyak untuk berbicara membahas ilmu kalam. Limujarrida talibi tahaqquqi fil ma'rifah, karena semata-mata yang kita tunjuk itu adalah ma'rifatullah. Kalau ilmu kalam, perbandingan agama, silahkan di kampus. Tapi kalau kita mendekatkan diri pada Allah, maka yang harus kita kuatkan adalah akidah kita, al-ma'rifatu ilallah, pendekatan kita, makrifat pada Allah, yang itu harus diutamakan daripada sekedar diskusi tentang ilmu kalam. Fa'innaka la tadfiru bihadal matlubi min hadil alim. Min hadzal ilmi, karena sesungguhnya kamu tidak akan meraih kesuksesan dalam membahas ini, nggak ada habisnya, ya. Walakin in aradtal tahaqquq fil ma'rifat, tapi kalau kamu ingin makrifat, fa'alaika bisuluki thariqah, maka tidak ada jalan lain, ya. Alaika, kepada kamu, bisuluki thariqah, kamu harus suluk di dalam mengikuti thariqah. Ya, beliau ahli thariqah, para wali-wali itu ahli thariqah. Wong lek ra thariqah itu jarang iso deket karo Gusti Allah. Sulit untuk bisa dekat dengan Allah kalau tidak memegang teguh thariqah. Imam Al-Haddad juga mengatakan fa'alaika bisuluk thariqah. Kalau Anda ingin makrifat, maka hendaklah kamu suluk menempuh suatu thariqah. Terserah thariqahnya dengan apa?
Yang penting ikut thariqah. Lek ora itu, ya ini loh ibu bapak sekalian, satu kelas biasanya orang kan 40 kan. Yang thariqah biasanya 2-3 orang. Berarti 37 yang lain itu Islam pada umumnya. Nah, kalau panjenengan thariqah berarti pilihan Allah. Nah, ini memang begitu rumusnya. Orang yang pilihan itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau panjenengan sedanten, ya katakan umur 40, 50, 60 dan jebur di dalam thariqah, insya Allah itu adalah bekal untuk ma'rifatullah. Ya, wahya tizamu taqwa dhahiran wa batinan wa tadabbur ayati wal akhbar. Maka orang yang thariqah itu juga menguatkan dirinya adalah terhadap Al-Qur'an dan hadis. Wan nadhara fi malakutis samawati wal ard, yang selalu merenungi terhadap apa yang ada kerajaan di langit dan di bumi. Ala qasdil iktibar, dan juga yang menjadi iktibar, pelajaran semua, semakin tafakur pada Allah dalam ciptaan Allah. Anda jangan bicara aja, jangan memikirkan Allah, tidak perlu. Tapi memikirkanlah, tafakurlah terhadap ciptaan Allah, itu akan ada iktibar watahdibil akhlaqin nafs, dan itu bisa memperkuat etika nafsu kita. Wataltifu kasafatiha bi husni riyadhah. Bapak Ibu sekalian, orang yang mendekatkan diri pada Allah, wataltifu kasafatiha, orang yang mampu untuk menundukkan nafsunya, bi husni riyadhah, tiada lain hanya bisa dilakukan dengan riyadhah, dengan uzlah, dengan suluk, dengan meditasi. Tanpa itu nafsu akan berkembang kuat. Ya, wataskila mir'atil qalbi, dan siapa yang ingin membeningkan mata hatinya, bimulazat dzikir, maka dia hendaklah memulazamankan, memudawamkan dengan zikir, wal fikir, dengan fikir. Nah, Bapak sekalian, waktu itu saya masih belum belajar tasawuf, kemudian merumuskan moto PMII. Waktu itu saya ketua umum PMI, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Moto itu saya buat, alhamdulillah sampai sekarang. Motonya PMI adalah zikir, fikir, amal soleh. Nah, ternyata di sini dibahas oleh Imam Alwi Al-Haddad. Orang yang bisa membeningkan mata hatinya, orang yang bisa makrifat, kuncinya dua, yaitu ar-riyadhah wa mulamazat dzikrin wal fikir. Riyadhah artinya uzlah, berupaya sekuat tenaga, dan melazimkan zikir dan fikir. Wal iradu amma yashghulu anit tajarrudi li hadzal amr, dan orang yang bisa memalingkan dari urusan-urusan sibuk, urusan dunia, dan akhirnya li hadzal amr, tertuju kepada ma'rifatullah. Ya. Fahadza sabul tahsilu insalak tahu. Inilah jalan yang bisa menghasilkanmu, yang harus kamu suluk, harus kamu tempuh. Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari pakai pakaian. Bertahun-tahun pakaian kalau tidak dibersihkan gimana? Pasti dagingnya kotor. Hatinya gelap. Nah, cara membersihkan hati itu zikir. Cara zikir yang mulazimkan dan ada kaifiat-kaifiatnya, ya berthariqah dan suluk. Karena itu sehari berapa diukur untuk menghilangkan daging kita yang puluhan tahun yang tidak pernah dekat dengan Allah itu. Ya, caranya apa? Insalaktuhu, kalau Anda bersuluk, Anda berjalan. Atau rata insya Allah Ta'ala, maka kamu akan ditunjukkan insya Allah Ta'ala alal matlubi, yaitu sebuah pencarian, wadhafarta bil amril marhub,
dan kamu akan meraih sebuah perkara yang kamu inginkan, yaitu dengan Allah. Wasufiyatu innama jahatu nufusuhum, orang yang dikatakan sufi, orang yang dikatakan dekat dengan Allah, orang yang laku spiritual adalah mereka yang memerangi nafsunya, wa balaghu fi riyaditiha, dan yang memaksimalkan riyadhahnya, artinya suluknya, makanannya dijaga, tidurnya dikurangi, ngomong yang tidak perlu dikurangi, ya. Itu semua ada di dalam suluk, di dalam thariqah, ya, itu diajarin. Wa qata'uha an adatiha wa ma'lum fatiha, dan tidak henti-hentinya mengekang nafsunya dan kebiasaan-kebiasaan nafsu yang amarah bisu itu yang selalu ngajak kepada keburukan. Li'ilmihim bitawakufi usulil kamal ma'rifah ala dalik. Hanyalah karena pengertian kaum sufi inilah bergantung kepada keberhasilannya seberapa makrifatnya kepada Allah. Keberhasilan makrifat kepada Allah seberapa dia itu riyadhah kepada Allah. Seberapa dia itu adalah melakukan zikir-fikirnya itu dan dilakukan secara mudawamah, secara terus-menerus istiqomah. Kalau nggak gitu sulit, Bapak Ibu sekalian. Kena pekerjaan lupa lagi, kena tugas lupa lagi, dapat ini lupa lagi, akhirnya serba dunia. Udah percaya aja lah, insya Allah benar. Pokoknya begitu masuk di urusan dunia biasanya lupa pada Allah. Ya, maka dengan demikian terakhir wa ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu tahaqququ bil maqamil ubudiyah. Dan di atas kesempurnaan kamal makrifah, ya, makrifat yang benar adalah yatawaqqafu, yaitu bergantung pada tahaqquq, hakikat bimaqamil ubudiyah, seberapa derajat penghambaan kita. Kalau Anda kita gloma-glami, kalau panjenengan dan saya katakan gloma-glami itu seenaknya saja, ya, tidak tersusun rapih cara beribadahnya, zikir hariannya apa, sholat malamnya apa, dan amalan-amalan ubudah lain. Kalau itu tidak dirumuskan dengan baik, maka dengan demikian maqamul ubudiyahnya juga enggak baik. Jadi kalau Anda suluk, kita semua thariqah suluk, kemudian ada amal hariannya, amalan pagi, sore, siang, malam, tapi tidak melupakan kerja, ini adalah tahaqquq bi maqamil ubudiyah. Orang itu ada dibenarkan karena makomnya, yaitu ubudiyah, pengabdiannya, penghambaannya itu seberapa. Alladzi wa buhyatul arifin, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli arif, ya, wa amniyatil muhaqqiqin, dan orang-orang yang memiliki cita-cita yang hak, yang benar. Ya, kecuali kalau memang cita-cita kita semua jenengan itu urusan dunia, ya udah, enggak ma'rifat. Tapi kalau cita-cita yang benar adalah min ma'rifat, ahlul arifin, ya. Radhiyallahu anhum ajmain. Insyaallah semoga kita itu adalah menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah secara keseluruhan. Jadi Bapak sekalian, tadi Imam Ali Al-Haddad menyebut namanya Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq itu adalah cucu dari Rasulullah yang meneruskan thariqah Naqsabandiyah. Jadi tadi ditukil. Jadi thariqah Naqsabandiyah itu adalah ilahi anta maksudi, dari Allah, dibisikkan malakullah Jibril alaihissalam oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, dari Rasulullah ditalkinkan kepada Sayyidina Abu Bakar,
dari Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian Syekh Qasim Ibnu Muhammad, masih keturunan Rasulullah, dan Syekh Ja'far Shadiq, tadi keturunan dari Imam Muhajir tadi, ya, sampai Ali Uraidi dan seterusnya. Dan ini semua Thariqah Naqsabandiyah sanadnya, urutnya, ya, urut-urutannya itu sampai Rasulullah SAW, dan ini diajarkan oleh Rasulullah pertama kali. Thariqah itu adalah Thariqah Naqsabandiyah. Dan sekarang kepada kita semua sampai sanad ke-40. Dan insya Allah muka-muka kita betul-betul mengikuti dari salafus salifin, dari tabiin, dan itu tiada lain dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril wahyu, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang thariqah hanya ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang selalu aku tunggu-tunggu. Karena dua itulah kunci yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga orang thariqah insya Allah moga-moga wa yadkhul jannata bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.